Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Syahritami dengan NIM 0511 52526 dari UPBJJ Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Untuk pertanyaan pertama, yaitu mengapa tujuan komunikasi yang jelas itu merupakan hal yang penting. Nah, dalam berkomunikasi, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Karena tanpa tujuan yang jelas, sulit bagi kita untuk mengharapkan respons yang benar atau respons yang kita harapkan dari proses komunikasi tersebut. Nah, untuk itu, kita harus tahu dan kita harus merencanakan dari tujuan komunikasi yang akan kita lakukan. Nah, tujuan komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah informatif, kemudian persuasif, dan terakhir adalah entertainment. Untuk pertanyaan yang kedua adalah kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian lebih dari penyuluh. Nah, untuk kategori adopter yang membutuhkan perhatian dari penyuluh adalah early adopters. Alasannya adalah karena pengaruh terhadap adopsi teknologi early adopters merupakan kelompok yang mampu memengaruhi kelompok-kelompok lain dalam mengadopsi inovasi atau teknologi yang baru. Nah, selain itu, early adopters ini juga akan membentuk trends. Tindakan dan sikap early adopters ini dapat menjadi contoh bagi kelompok-kelompok lain sehingga mempercepat proses adopsi inovasi. Kemudian dapat umpan balik lebih awal. Early adopters cenderung memberikan umpan balik awal yang ini tentunya berharga terhadap inovasi atau teknologi yang sedang diperkenalkan oleh penyuluh. Nah, umpan balik ini dapat membantu penyuluh untuk menyesuaikan pendekatan mereka. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu dari beberapa pendekatan penyuluhan, pendekatan mana yang paling baik untuk dilakukan? Sebelumnya ada 7 jenis pendekatan penyuluhan yang telah dikembangkan, yaitu pertama pendekatan konvensional, kemudian pendekatan latihan dan kunjungan, ketiga pendekatan perguruan tinggi, pendekatan komoditas dan sistem terpadu, pendekatan pembangunan pertanian terpadu, pendekatan pembangunan desa terpadu, dan yang terakhir adalah pendekatan otonomi daerah. Nah, dari 7 jenis pendekatan penyuluhan yang telah disebutkan tadi, menurut saya pendekatan pembangunan pertanian desa terpadu itu adalah pendekatan yang paling baik untuk dijalankan khususnya di daerah saya saat ini. Nah, untuk ada alasan kenapa saya memilih pendekatan ini karena pertama keterpaduan. Pendekatan penyuluhan ini tentunya akan mengintegrasikan berbagai aspek pertanian seperti budidaya tanaman, pemeliharaan hewan ternak, manajemen sumber daya alam, dan sampai pemasarannya. Keterpaduan ini tentunya akan memungkinkan penyuluh untuk memberikan solusi yang lebih holistik dan keberlanjutan bagi para petani. Kemudian yang kedua adalah konteks lokal. Nah, dalam pendekatan ini penyuluh bekerja sama dengan petani dan tentunya pihak-pihak terkait lainnya untuk merencanakan dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Jadi hal ini meningkatkan peluang untuk suksesan para petani karena program ini tuh disesuaikan dengan situasi dari daerah tersebut. Jadi ini lebih mudah diterima dan diadopsi kepada masyarakat. Kemudian ada alasan ketiga, yaitu pemberdayaan petani. Jadi pendekatan ini tuh memprioritaskan pendekatan petani dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Nah, dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek aja, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang. Ini membantu petani untuk mandiri selanjutnya. Jadi ketika kita sebagai penyuluh bisa dengan tenang untuk melepas para petani yang sudah kita ajarkan. Nah, dari hal itu tentunya terbentuk keberlanjutan dengan memperhatikan berbagai aspek pertanian secara holistik. Pendekatan pembangunan pertanian yang terpadu bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, itu penting untuk memastikan bahwa pertanian dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di masa depan. Ini juga sangat penting mengingat banyak sumber daya alam kita yang mulai terkikis dan masyarakat kita yang banyak gap sosialnya. Menurut saya ini adalah pendekatan penyuluhan yang paling baik